Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama bertafakuh fiddin, memperdalam pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, atau dengan makna yang lain, barang siapa yang mengambil suatu usaha atau suatu cara untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan mudahkan baginya dengan sebab tersebut jalan menuju surga. Dan kita lanjutkan pembahasan mengenai kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Kita masuk pada Adabul Libas, adab-adab tentang berpakaian. Syekhuna Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah, beliau menyebutkan pada adab yang kelima, yaitu adabul libas, adab-adab berpakaian. Yang pertama beliau menyebutkan ad-du'a'u 'inda lubsil jadid, berdoa ketika mengenakan pakaian yang baru. Jadi ada dua ya, mengenakan pakaian baru itu ada doanya, kemudian mengenakan pakaian itu juga ada doanya. Yang pertama di sini berkenaan dengan doa ketika mengenakan pakaian yang baru. Rawa at-Tirmidzi wa qala hasanun gharibun sahih an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala. Jadi at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau istajadda thawban, maksud daripada kata istajadda thawban ay labisa thawban jadidan, yaitu ketika Nabi mengenakan pakaian yang baru. Sammahu bismihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya atau memberikan penamaan terhadap pakaian tersebut. Apakah dia imamatan itu adalah surban au qamisan atau pakaian baju au ridaan atau rida itu kain yang digunakan untuk menutupi badan bagian atas. Maksud daripada Nabi memberikan nama atau menyebutkan nama itu, yang dimaksud adalah dikatakan di sini ay razaqani Allah. Jadi Nabi mengatakan Allah telah memberikan rezeki kepadaku, atau Allah memberikan kepadaku, atau Allah memberikan pakaian kepadaku berupa surban, berupa pakaian, atau berupa rida. Jadi Nabi menyebutkan pakaiannya tersebut.
Ya. Ini adalah salah satu bentuk apa? At-tahadduts fin ni'mah, ya, membicarakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Ad-Duha, ya, Allah perintahkan Nabi SAW untuk menyebut kenikmatan yang Allah telah berikan kepada beliau. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat dari Tuhanmu maka adalah kau ceritakan, ya, kau sebut-sebut, kau ceritakan. Ya. Ini adalah salah satu bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyebutkan ini adalah bajuku ini, ya, atau ridaku, ya, kain yang menutupi bagian atas tubuh, atau peciku, imamahku, ya, atau sorbanku, itu adalah pemberian Allah. Nah gitu. Atau ada lafaz-lafaz yang lain, terkadang orang menyebut hadza min fadli rabbi, ya. Ini, ya, barang ini adalah dari karunia Tuhanku. Nah, menyebutkan demikian. Ya. Misalnya Anda mendapatkan satu kenikmatan, Anda sandarkan kenikmatan itu kepada Allah. Anda sebut, ya, misalnya handphone baru ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ini sebagai bentuk at-tahadduts fin ni'mah, yang membicarakan tentang nikmat Allah yang merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Summa yaqul, kemudian Nabi mengatakan, ya, Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu. Anta kasautanihi, engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Ya, anta kasautanihi, engkau telah memberikan kepadaku pakaian ini. As'aluka khairahu, aku meminta kepadamu khairahu, kebaikannya, kebaikan dari pakaian tersebut. Wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian tersebut. Wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat. Ditulis enggak ini doanya? Antum tulis enggak? Kalau ditulis saya ulang. Ditulis, Pak. Allahumma, ya. Allahumma Allahumma lakal hamdu, ya, lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, ya, anta kasautanihi, ya, anta kasautanihi. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. As'aluka khairahu, as'aluka khairahu, as'aluka khairahu. Wa khaira ma suni'a lahu, ya, wa khaira ma suni'a lahu, suni'a pakai shad, ya, wa khaira ma suni'a lahu, wa khaira, ya, ma suni'a lahu, wa khaira ma suni'a lahu. Wa a'udzubika, ya, wa a'udzubika, wa a'udzubika min syarrihi, wa a'udzubika min syarrihi, wa syarri ma suni'a lahu, wa syarri ma suni'a lahu, suni'a pakai shad, ya, wa syarri ma suni'a lahu. Saya ulang satu kali lagi. Allahumma lakal hamdu, ya, anta kasautanihi. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, wa syarri ma suni'a lahu. Sudah, ya? Ada yang terlambat?
Tayyib, artinya tadi Allahumma, ya Allah ya, lakal hamdu, segala puji bagimu. Jadi laka itu bagimu, alhamdu segala puji. Kenapa kok dikatakan laka ini di depan ya, kok enggak di belakang? Alhamdulillah kan gitu ya, seperti yang kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah segala puji bagimu. Tapi di sini lakal hamdu, lakanya ditaruh di depan baru kemudian alhamdu. Ini kalau dalam bahasa Arab ini maknanya lil ikhtisas. Lil ikhtisas itu artinya mengkhususkan. Jadi alhamdu ya, segala puji itu hanya untuk engkau, tidak untuk yang lain. Ya. Itu makna dari lakal hamdu. Kemudian anta kasautanihi, engkau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Ya. Maknanya ay min ghairi haulin minni wala quwwah, engkau telah memakaikan pakaian ini kepadaku dengan tanpa daya dan upaya dariku. Ya, dengan tanpa adanya daya dan upaya dariku. As'aluka khairahu, aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan dari pakaian ini. Maksudnya apa? Ai khairus thawbi baqa'uhu wa naqa'uhu, yaitu kebaikan pakaian tersebut berupa baqa'uhu, awetnya pakaian ini. Ya, awetnya pakaian ini. Wa naqa'uhu, dan bersihnya. Ya. Jadi awetnya dan bersihnya. Bersih maksud dalam hal ini adalah tetap apa? Tetap awet, bersih, tetap bagus gitu ya, tetap bagus. Kemudian wa khaira ma suni'alahu, dan aku memohon kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Ya, kita tahu bahwa pakaian itu dibuat dalam rangka untuk apa, Pak? Yang pertama untuk menutup aurat. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga tubuh dari panas dan dingin. Ya. Yang ketiga untuk apa? Lizinah, untuk perhiasan. Ya. Maka yang dimaksud dengan meminta kebaikan dari tujuan pakaian itu dibuat adalah meminta semua ini, ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pakaian ini benar-benar mampu untuk menahan ya, atau melindungi diri dari apa? Panas dan dingin. Kemudian benar-benar mampu untuk menjadi penutup aurat dengan sebaik-baiknya, ya, serta sebagai perhiasan. Kemudian wa an yakuna muballighan ila al-matlub alladhi suni'a li ajlihi ats-tsawb min al-'auni 'ala al-ibadati wa ta'ati lillahi ta'ala. Dan ini yang paling penting ya. Seseorang meminta kepada Allah kebaikan dari tujuan pakaian itu dibuat adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, agar supaya pakaian itu benar-benar ya mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga orang yang mengenakannya itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari wa khaira ma suni'alahu, dan memohon kebaikan ya tujuan pakaian itu dibuat. Kemudian selanjutnya wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian tersebut, yaitu syarrus tsaubi huwa kaunu haraman wa najisan. Seburuk-buruk pakaian itu keadaannya adalah pakaian yang diharamkan, baik secara zatnya maupun secara perolehannya. Pakaian secara zatnya diharamkan, seperti contoh seorang laki-laki haram hukumnya menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra. Wa najisan, dan juga najisnya pakaian tersebut. Termasuk keburukan pakaian itu adalah wala yabqa zamanan tawilan, pakaian itu ndak awet. Ya, ndak awet itu ada dua bentuknya ya. Bentuk yang pertama tidak awet disebabkan karena Allah tidak memberikan keberkahan pada pakaian itu, sehingga bahan pakaian itu mudah rusak ya. Atau pakaian tersebut mudah rusak. Kemudian yang kedua, bisa jadi Allah SWT tidak memberikan keberkahan pada pakaian tersebut sehingga pakaian itu hilang, tidak dikenakan oleh pemiliknya dalam waktu yang lama ya.
Antum kalau bisa ada yang di sini. Saya tidak miring terus ke sini. Kalau bisa ada yang ke sini ya. Itu makna dari keburukan pakaian. Au yakunu sababan lil ma'asi, ini lebih buruk lagi, ya. Termasuk bentuk keburukan pakaian tersebut atau juga keburukan dari tujuan pakaian itu dibuat adalah sebagai sebab untuk seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai bentuk asyurur, ya, seseorang itu melakukan keburukan. Seperti seseorang ketika dia mengenakan pakaian itu, maka Allah cabut keberkahannya sehingga ya, Allah jadikan orang yang mengenakan pakaian tersebut suka untuk melakukan keburukan, ya, suka melakukan keburukan. Wal iftikhar, termasuk juga sebab seseorang untuk menjadi sombong di hadapan yang lain, ya, menjadi sebab seseorang itu sombong di hadapan yang lain dengan mengenakan pakaian tersebut. Wal ujbi, ya, dan membanggakan diri, ya, merasa bangga, merasa menjadi orang yang lebih baik dari yang lain dengan mengenakan pakaian itu. Wal ghururi, al ghurur itu terperdaya, ya. Dia merasa ketika dia memakai pakaian tersebut, dia merasa dirinya adalah orang yang baik, orang yang lebih dari yang lain, nah gitu. Ini al-ghurur. Terkadang seseorang ketika mengenakan pakaian, ya, itu kadang-kadang dia merasa wah ini bagus, menampakkan apa? Kebaikan pada dirinya. Padahal dia tertipu, ya. Dia tertipu dengan penampilan fisiknya. Sehingga dia apa? Selalu memperhatikan penampilan fisiknya daripada batinnya. Ya, dia menganggap dengan saya menampakkan dengan penampilan fisik yang indah itu akan membuat penilaian orang baik pada saya. Tapi dia lupa dengan penilaian Allah, terutama ketika Allah memandang batinnya. Ya, bukan berarti kemudian kita dilarang untuk menggunakan pakaian yang bagus, ya, untuk menampakkan secara fisik keindahan, gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dia tertipu dengan penampilan fisiknya itu sehingga dia melalaikan penampilan batinnya. Wa adamil qanaah, dan ketiadaan qanaah. Maksud ketiadaan qanaah itu bagaimana? Terkadang ada seseorang itu ketika diberikan nikmat rezeki Allah berupa pakaian yang baru, kadang-kadang dia tidak merasa cukup dengan pakaian itu. Kadang-kadang dia merasa ini kurang bagus pakaian ini, ya, saya pakai kok kelihatannya kurang bagus. Akhirnya dia adamul qanaah, tidak memiliki rasa puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Padahal pakaian ini adalah sebuah nikmat yang besar. Kenapa? Dengan berpakaian seseorang akan tertutupi auratnya. Dengan berpakaian seseorang akan mudah untuk dia beribadah kepada Allah, karena salah satu bentuk ibadah kepada Allah berupa salat atau beberapa ibadah yang lain itu disyaratkan untuk menutup aurat. Kemudian apa yang bisa kita ambil, ya, berupa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama adalah dianjurkannya untuk kita berdoa dengan doa ini atau zikir ini ketika mengenakan pakaian yang baru. Istihbab itu maknanya disunnahkan, tidak diwajibkan, ya. Namun melihat dari kandungan doa ini menunjukkan betapa bagusnya, ya, doa ini untuk senantiasa kita baca ketika kita mendapatkan pakaian yang baru, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak melalui pakaian tersebut, dan agar supaya Allah melindungi kita dari keburukan-keburukan yang dimunculkan atau ditimbulkan dari pakaian yang dipakai tersebut. Kemudian yang kedua, istihbabu hamdillahi 'inda lubsi thawbil jadid, dianjurkan atau disunnahkan untuk memuji Allah ketika mengenakan pakaian yang baru. Karena mengenakan pakaian yang baru termasuk bentuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahwa seseorang itu memuji Allah dengan segala puji yang terbaik itu dikarenakan dua perkara. Ya. Seseorang ketika memuji Allah, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan dua perkara. Yang pertama adalah
Karena Allah Subhanahu wa taala mustahiqun lil hamdi. Ya, likulli tsana. Allah itu berhak untuk mendapatkan segala jenis pujian dan sanjungan. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, memiliki nama-nama yang maha indah. Semua keindahan, kesempurnaan, keterpujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berhak untuk dipuji dengan segala jenis pujian yang terbaik. Kemudian yang kedua, seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah lah yang memberikan segala nikmat kepadanya. Sehingga wajib bagi seorang hamba untuk mensyukuri Allah, yang salah satu bentuknya adalah ats-tsana'u 'ala Allah. Memberikan pujian sanjungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian. Kemudian yang ketiga, al-Islamu la yad'u ila rasasatil hay'ah wa qabhil manzar. Jadi Islam itu tidak mengajak umatnya untuk berpenampilan yang buruk, tapi justru Islam mengajak manusia itu untuk berpenampilan dengan penampilan yang baik, meskipun tidak dengan apa? Berlebih-lebihan, ya, tidak dengan pemborosan, dan tidak pula dengan apa? Kesombongan. Ya. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk berpenampilan yang baik, ya, tidak dengan penampilan yang buruk. Nanti bahkan disebutkan beberapa hadis mengenai hal ini, ya, pada adab yang berikutnya. Kemudian yang keempat, yanbaghi lil muslim an ya'taqida anna kulla ni'matin a'tahu Allahu iyyaha hiya bimahdi fadlin min Allah wa laysat min nafsihi. Selayaknya bagi seorang muslim itu untuk memiliki keyakinan, atau maksudnya di sini tanamkan dalam diri tiap-tiap muslim, ya, dalam diri tiap-tiap kita sebagai seorang muslim itu keyakinan yang kuat bahwa semua nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala nikmat itu adalah murni karunia dari Allah, bukan dari diri kita. Kadang kita itu tapi kalau kita renungkan hakikat daripada kenikmatan itu, justru sebetulnya nikmat itu murni dari Allah. Bagaimana kok bisa begitu, ya? Bagaimana kita harus meniadakan semua usaha yang kita lakukan, ya, sehingga kita benar-benar paham bahwa ini merupakan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada paling tidak dua sebab yang membuat kita bisa menyatakan nikmat itu benar-benar murni dari Allah. Bukan dari Allah kemudian tidak melalui usaha kita, tidak, tapi benar-benar murni dari Allah. Yang pertama, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghadirkan nikmat itu sampai kepada kita, sebesar apapun usaha yang kita miliki akan tidak akan mungkin akan sampai nikmat itu. Sebesar kita mau usaha, mau bekerja misalnya siang malam pagi sore, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gitu, pas ringan batik pulang. Tapi kalau Allah tidak menghadirkan suatu kenikmatan yang menjadi cita-cita kita untuk kita peroleh, tidak akan pernah selama-lamanya sampai nikmat itu lagi. Tapi kalau Allah sudah menentukan bahwa nikmat itu mesti sampai kepada kita, ya, bahkan dengan usaha yang ringan sekali, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan. Bahkan tanpa usaha sekalipun Allah akan menyediakan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita mungkin pernah merasakan suatu kenikmatan yang kita rasakan dengan kita dapatkan secara tidak dirasakan, tidak melalui hasil usaha yang kita lakukan. Apakah kita berusaha dengan sebuah usaha, tapi hasil yang Allah berikan justru tidak melalui usaha yang kita lakukan ini, tapi melalui jalan yang lain yang tidak dirasakan, yang bukan termasuk bagian dari usaha kita. Ini adalah sebab yang pertama yang bisa membuat kita mengakui bahwa nikmat
hasil usaha, semua usaha Anda itu tidak akan bisa realisasi atau tidak bisa terjadi kecuali karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat Anda sehat, Allah buat Anda berpikir ke sana, Allah buat Anda sibuk untuk meraih cita-cita Anda itu sampai kemudian Allah memberikan hasilnya kepada Anda. Sehingga dari dua sebab inilah kalau kita renungkan betul, maka kita akan katakan nikmat ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun daya dan kuasa dari manusia. Kalau kita punya keyakinan seperti ini, Pak enak, tenang. Ya. Kita usaha, ya, sebagaimana Allah memerintahkan kita, ya, nikmat, ya ada Daud syukur. Ya, bekerja kamu hai keluarga Daud, ya, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bekerja, kita diperintahkan untuk berbuat, ya, beramal, ya. Tapi kalau kita tanamkan dua hal tadi dalam diri kita tidak akan merasa bingung dengan hasil akhir daripada usaha yang kita kerjakan. Kita akan semakin kuat tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin semua usaha yang kita lakukan itu semuanya pertolongan Allah. Semua hasil yang kita harapkan itu semuanya adalah terbuat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Kemudian yang kelima adalah yatlubu jazal khair illa min Allah. Tidak meminta, ya, kebaikan itu sampai kepada diri kita kecuali hanya kepada Allah. Wa la yatlubu daf'a syarri illa min Allah. Dan tidak pula kita meminta untuk dihilangkan dari keburukan, ya, yang menimpa kita kecuali dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat. Allah yang menguasai segala sesuatu. Allah yang ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian adab yang kedua, ad-du'a 'inda lubsi thawb. Berdoa ketika mengenakan pakaian. Ini mengenakan pakaian, ya, bukan mengenakan pakaian yang baru. Kalau tadi mengenakan pakaian yang baru, kalau ini mengenakan pakaian. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankan, ya, riwayat dari Mu'adz bin Anas. Ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Anas. Ada beberapa nama sahabat yang bernama Mu'adz. Ada Mu'adz bin Jabal, ada Mu'adz bin Anas. Ini Mu'adz bin Anas ini salah satu sahabat yang mungkin kita jarang mendengar. Mu'adz bin Anas dia termasuk, ya, orang Ansar, ya. Mu'adz bin Anas al-Juhani. Beliau sahabat Nabi, ya, dan beliau di masa-masa usia yang terakhir beliau tinggal di Mesir
wala quwwah, dengan tanpa upaya dariku dan tanpa perbuatan. Penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan tadi, berkaitan dengan min ghairi haulin wala quwwah, tanpa ada upaya dan kekuatan dari. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah berlalu. Ini salah satu keutamaan seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat, yaitu dengan syukur kepada Allah maka akan mendapatkan ampunan, mendapatkan ampunan. Wa man labisa thawban, dan barang siapa yang mengenakan suatu pakaian, setelah dia mengenakannya, setelah dia memakainya, kemudian dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, wa razaqani, dan memberikan rezekinya kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, dengan tanpa adanya daya dariku dan kekuatan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, diampuni dosa yang telah berlalu. Ini keutamaan yang sangat besar manakala seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukurnya kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama makanan dan pakaian. Dengan mengucapkan kalimat ini, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah fadilatul dzikril madhkur 'inda ta'am, keutamaan menyebutkan zikir yang disebutkan dalam hadis tadi ketika seseorang telah makan atau ketika seseorang telah menggunakan pakaian, baik itu pakaian yang baru atau pakaian yang lama. Jadi seseorang jika mengucapkan zikir ini, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah masyru'iyyatu hadzal dzikri ba'da al-fadhi min at-ta'am wa ba'da lubsi thawb, yaitu disyariatkan mengucapkan zikir ini setelah menyelesaikan makanan dan setelah menyelesaikan berpakaian, bukan ketika mengenakannya atau ketika makan, tapi setelah menyelesaikan. Sunnahnya adalah setelah menyelesaikan makan dan berpakaian. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla yastahiqqu kulla anwa'il ma'abid, Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk mendapatkan segala puji, segala puji. Karena kalau kita perhatikan, seseorang itu dipuji hanya beberapa sifat yang unggul pada diri atau sifat yang baik pada diri. Tidak semua sifat dimiliki, tidak semua sifat baik itu dimiliki oleh seorang hamba. Mesti ada kekurangannya. Seorang hamba yang dipuji pada beberapa sifat baiknya, sedangkan beberapa sifat yang lain menunjukkan kekurangannya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat yang kurang. Semua sifat-sifat yang Allah miliki adalah mulia dan maha terpuji, sehingga wajib bagi kita mengharapkan pujian dengan segala jenis pujian yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang bagi dikatakan an yatabarra min hawlihi wa quwwatihi, selayaknya bagi seorang hamba itu tidak mengakui usaha dan kekuatan, terutama ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dia mengatakan, ini hasil kerja saya selama ini, misalnya. Ini hasil saya karena saya rajin belajar. Ini hasil saya karena saya begini dan begini. Jangan sampai kita kemudian mengikuti sunnahnya Qaul. Qaul itu gimana? Ketika mendapatkan nikmat yang banyak, dia mengatakan innama utitu ala ilmin, sesungguhnya aku mendapatkan kenikmatan yang besar ini berupa apa yang sangat banyak ini adalah dikarenakan saya punya ilmu.
Bila seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, ya. Sehingga dengan itu kita masuk dalam kategori orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini secara lisan mengatakan demikian, ya. Ini nikmat datang dari Allah. Tapi kekuatan kadar kita ucapkan ini tidak sama dengan hati kita. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh yang menggambarkan betapa kurangnya kita ini menanamkan bahwa semua nikmat itu datang dari Allah di dalam hati kita. Contoh seperti misalnya ketika kehilangan nikmat tersebut. Ketika kehilangan nikmat tersebut. Terkadang ketika kehilangan nikmat itu, misal ketika awal kita mendapatkan nikmat, kita katakan alhamdulillah, ini datang dari Allah, masya Allah, dan seterusnya. Tapi ketika hilang nikmatan itu, kadang-kadang kita dalam hati apa ya, istilahnya itu kayak wong Jawa ngomongnya gelo. Apa gelo? Ada perasaan kecewa yang berat. Kenapa? Karena di situ kita masih merasa ada usaha-usaha kita yang sia-sia gara-gara hilangnya barang tersebut atau hilangnya nikmat tersebut. Seakan-akan ya Allah, sia-sia saya bekerja selama ini, saya kumpulkan semua nikmat, ternyata hilang, ternyata dibawa kabur sama fulan misal gitu, atau fulana gitu ya. Ini menunjukkan kalau apa? Kurangnya kita menanamkan keyakinan bahwa nikmat itu benar-benar datang dari Allah. Kenapa? Karena kurang kita menyadarinya, kurang kita merenungkannya dengan apa yang saya sebutkan dari dua sebab tadi itu, yang membuat kita bisa benar-benar sadar bahwa nikmat itu benar-benar datang dari Allah. Tapi kalau orang itu benar-benar yakin, ya, benar-benar dia tanamkan kesadaran bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya nikmat dia tidak terlalu bahagia sehingga membuat dia sombong dan meremehkan yang lain. Ketika nikmat itu hilang, dia pun juga tidak terlalu bersedih, karena dia sadar bahwa nikmat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah minta, Allah akan ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, bukan hanya yang ada pada diri kami yang kita pegang saat ini milik Allah, tapi diri kami sendiri ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah pentingnya seorang hamba itu untuk berusaha untuk tidak mengakui bahwa segala sesuatu adalah hasil dari usaha dan kekuatannya. Kemudian yang kelima, kullama tabarra al-'abdu min hauli wa quwwati kana ila maghfirati dzunubi aqrab. Setiap kali seorang hamba itu tidak mengakui, ya, daya dan upayanya, daya dan kekuatannya, maka akan semakin mendekatkan dia kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kalimat yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, kita mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita mengucapkan kalimat seperti ini bukan kemudian ucapan yang kosong dari penghayatan. Kita tidak sekedar hanya mengucapkan kalimat ini hanya sebagai rutinitas untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Tidak hanya ini, ya, tapi harus dihadirkan di dalam hati keyakinan dan kesadaran tentang hakikat dari kalimat tersebut, dengan menyatakan, ya, dengan sesadar-sadarnya bahwa tiada daya dan kekuatan dariku dalam mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga dengan ini akan mengantarkan orang itu untuk sampai kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ya, salah satu kunci kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita benar-benar menyadari diri kita sebagai hamba. Ketika kita sadar bahwa diri kita ini hamba yang butuh, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan mendapatkan, ya, keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu keadaan yang terbaik untuk kita berdoa itu diantaranya Nabi mengatakan pada saat kita sujud. Aqrabu ma yakunul abdu, ya, aqrabu ma baina al abdi ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya.
keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah dalam keadaan dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa di situ. Jadi seorang hamba paling dekat dengan Allah pada saat dia sujud. Dan kita tahu sujud itu adalah gerakan sholat yang paling menghinakan diri di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Allah anugerahkan seorang hamba untuk dia memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan. Ini menunjukkan setiap kali seorang hamba benar-benar sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, dan dia benar-benar menunjukkan penghambaan itu dengan sempurna di hadapan Allah, semakin Allah muliakan sang hamba ini. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu banyak sekali dalam Quran ketika Allah itu memuji orang-orang yang Allah muliakan, itu selalu Allah menyebutnya dengan hambanya. Contoh ya, Allah ketika memuji Nabi Muhammad SAW, Allah sebut Nabi kita ini dengan hambanya. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Segala puji maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya, Allah tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allah juga tidak menyebut rasulnya, enggak, tapi menyebut hambanya. Para ulama menyebutkan ini menunjukkan pujian kepada Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia terbaik dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang Allah ciptakan kita semuanya dengan tujuan untuk menegakkan ubudiyah ini, penghambaan ini. Rasul orang yang terdepan dalam masalah ini, Rasul yang orang yang paling terbaik dalam menjalankan tugas ini. Kemudian juga Allah berfirman seperti dalam Quran surah Al-Furqan ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman pada bagian-bagian yang terakhir dalam surah Al-Furqan. Allah mengatakan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah. Allah menyebutkan mereka beserta pujian kepada mereka, menyebutkan sifat-sifat mereka. Allah menyandarkan apa? Penghambaan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud pujian Allah kepada mereka. Nah, sehingga ketika seorang hamba itu benar-benar menyadari dirinya seorang hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu salah satu zikir yang kita dianjurkan untuk memperbanyaknya adalah kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, para salaf mengartikan la haula wala quwwata illa billah itu tidak ada daya dalam melaksanakan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa namanya, penafsiran para sahabat ya. Kemudian Nabi mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah itu kanzun min kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah. Kanzun itu artinya suatu harta yang terpilih, suatu harta yang terbaik, yang terpilih, yang dia itu disimpan dengan penyimpanan yang sangat ketat. Itu kanzun. Seperti contoh kalau di beberapa negara itu mungkin ada orang kaya, bisa gitu ya, orang yang sangat kaya itu biasanya dia punya suatu apa ya istilahnya itu, suatu harta yang dianggap sangat berharga, yang kalau dia itu menyimpannya itu tidak sembarangan nyimpannya. Dia simpan di suatu ruangan, kemudian dia buat apa, laser istilahnya gitu ya, siapa yang lewat untuk ngambil dia akan bunyi alarm ya, atau dikasih ya suatu apa namanya berangkas yang sulit untuk dibongkar atau semacamnya. Itu kanzun namanya ya. Nabi menyebutnya kanzun min kunuzil jannah, satu perbendaharaan surga yang sangat berharga yang tersimpan dari sekian perbendaharaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi orang mengatakan la haula wala quwata illa billah, dia akan mendapatkan ini. Ini menunjukkan betapa tingginya
keutamaan bagi orang yang benar-benar menyadari dirinya sebagai hamba dan merealisasikan penghambaan itu dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, min fadli hadhil ummah an ja'alallahu laha a'malan tukaffiru anha as-sayyi'at wa taghfiru adh-dhunub. Di antara karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, adalah Allah menjadikan untuk umat ini berbagai macam amal-amal kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Jadi seseorang ketika dia melakukan suatu amal kebaikan, itu kandungan ya pahalanya itu Allah yang pertama memberikan dia berupa pahala yang akan dia kelak akan dapatkan kenikmatannya di surga. Kemudian yang kedua, terkandung di dalam pahala itu juga adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa, sehingga seharusnya dia itu disiksa dengan kadar dosanya sekian gitu ya. Dengan amal kebaikan itu bisa terhapus sesuai dengan kadar amal dan dosanya tersebut. Ya. Kadar amal salehnya dengan dosa yang telah dia kerjakan tersebut akan terhapus dia. Ya, sehingga orang itu akan bisa selamat dari neraka dan akan masuk ke dalam surga dengan penuh kenikmatan. Ya, ini adalah karunia yang besar dari sisi Allah. Ya, karunia yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW perintahkan kita untuk mengikutkan keburukan dengan kebaikan setelahnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan setelahnya, niscaya akan menghapuskannya. Ya, bahkan hadis ini ketika disampaikan oleh Nabi SAW, ada sebuah kisah yang melatar belakanginya. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW menyatakan di hadapan Nabi, semalam dia telah mencium seorang wanita yang bukan istrinya. Maka kemudian Nabi bertanya kepada si pemuda tersebut, as-sallaita ma'ana salatal fajri? Apakah kau telah sholat bersama kami, maksudnya sholat berjamaah, sholat subuh tadi? Maka lelaki ini mengatakan na'am, iya. Maka kemudian Nabi mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Beliau membacakan firman Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan ya sebelumnya. Ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Kemudian juga termasuk karunia Allah dalam apa yang disyaratkan dalam hadis ini, Allah memberikan karunia-Nya berupa pahala yang besar dan pengampunan yang besar pula, terkadang dengan cara yang sangat mudah bagi seorang hamba itu untuk mengerjakannya. Ya, dengan sangat mudah seorang hamba itu mengerjakannya. Seperti contoh Anda perhatikan di sini, seorang ketika dia selesai makan, selesai dia menikmati kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Allah memberikan kemudahan sang hamba itu untuk meraih ampunan dan pahala di sisi Allah hanya dengan mengucapkan pujian yang ringan diucapkan dengan lisannya. Termasuk juga dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, seperti Nabi pernah mengatakan ya, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang khafifatani fil lisan, mudah diucapkan, ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, namun berat nanti di timbangan amal. Habibatani ilar rahman, dua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seseorang membaca subhanallah wa bihamdihi, ya maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallahil azim, maha suci Allah dan maha agung Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya mengucapkan kalimat itu akan membuat timbangan amal itu sangat berat, yang mana apabila timbangan kebaikan itu lebih berat daripada timbangan dosa-dosa, maka akan mengantarkan dia masuk ke dalam al-jannah tanpa dia mampir ke neraka ya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah karunia yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah al-islamu la yad'u ila taqashshuful mujhif ya. Jadi Islam itu tidak mengajak umatnya untuk melakukan kehidupan yang serba kekurangan yang tidak wajar. Tidak ada dalam Islam itu seseorang itu disuruh bertapa, tidak boleh apa? Merasakan nikmat dunia, tidak ada. Dulu ya, di masa sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang, di antara bentuk penyimpangan orang-orang Nasrani ya, itu mereka melakukan penyimpangan berupa yang namanya ar-rahbaniyah, hidup membujang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, hidup meninggalkan segala pernik-pernik dunia hanya untuk beribadah, hanya untuk menjalankan sholat dan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saking berlebihannya dalam masalah ini, mereka diantaranya yang pernah saya baca dalam keterangan yang diberikan oleh Syekh Audah Al-Awayisyah hafizahullah taala, salah satu murid Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam kitab beliau Syarah Sahih Al-Adabul Mufrad, ketika menjelaskan tentang hadis kisah Juraij, tahu ya kisah Juraij ya? Nah, kisah itu beliau menjelaskan bahwa ada kebiasaan orang-orang dari kalangan rohib ya, ruhban, dari kalangan para ahli ibadahnya, orang-orang Nasrani itu, mereka itu bikin yang namanya sauma'ah. Sauma'ah itu kayak musola, tempat sholat yang kecil, tapi mereka buat dari tanah liat. Mereka buat sebuah ruangan kecil yang mana mereka akan terus tinggal di dalamnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking ekstrimnya di antara mereka ada yang memborgol kakinya dengan borgol besi supaya tidak meninggalkan sauma'ahnya. Ya. Itu adalah salah satu penyimpangan yang ekstrim yang dilakukan oleh mereka yang tidak dicontohkan oleh Nabi mereka. Yang kemudian datanglah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu kemudian menghapus kembali apa? Perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan tersebut ya. Jadi Islam tidak mengajak kepada hidup serba kekurangan yang tidak wajar ya. Tapi Islam mengajak manusia itu untuk at-tawassut ya, melakukan segala sesuatu itu dalam keadaan pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam dunia, juga tidak serba kekurangan dalam dunia ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang ketiga sekarang. Ketiga untuk adab berpakaian, yaitu at-tayammun. At-tayammun itu mengedepankan anggota tubuh yang kanan dalam mengenakan pakaian. Seperti seseorang mengenakan baju, maka dia kenakan dulu, dia masukkan dulu tangan kanannya, baru tangan kirinya, baru kemudian kepalanya. Ya. Kadang pakaian seperti saya begini ini kan biasanya kan kepala dulu masuk, baru tangan kanan dan tangan kiri. Yang benar adalah tangan kanan dulu yang masuk, kemudian tangan kiri, baru kepala. Ya. Atau mengenakan pakaian ya, celana sarung atau semacamnya, itu kaki kanan dulu yang masuk, baru kaki kiri. Ya. Berbeda dengan melepaskannya. Kalau melepaskannya itu dianjurkan untuk mengawalinya dengan bagian yang kiri terlebih dahulu, baru bagian yang kanan. Jadi kita bahas di sini at-tayammun ya. At-tayammun yaitu mengedepankan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Rawa at-Tirmidzi bi sanadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan bada'a bimayaminihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengenakan qamisan, qamis atau yang serupa dengan itu atau yang selainnya gitu ya. Pakaian maksudnya di sini. Bada'a bimayaminihi. Beliau memulainya dengan anggota badannya yang kanan terlebih dahulu. Maksudnya tangan kanan terlebih dahulu. Atau kalau celana atau sarung itu kaki kanan terlebih dahulu.
Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian mengenakan pakaian dan apabila kalian itu berwudu, namun di sini maknanya disebutkan oleh pensyarah kitab ini, tawadda'tum bimakna ya al-wudu wat taharah, ya, berwudu, al-wudu wal ghusl, berwudu dan mandi, ya, berwudu dan mandi. Hendaklah kalian memulainya dengan bagian kanan kalian, ya, hendaklah kalian memulainya dengan bagian kanan kalian. Kemudian juga dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu bermakna ayyasurruhu. Nabi itu senang, gitu ya. Nabi senang untuk mengedepankan bagian kanannya di dalam tana'ul. Tana'ul itu menggunakan alas kaki, ya, pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai khuf. Itu apa? Mengedepankan yang kanan terlebih dahulu. Wa tarajjulihi, tarajjul artinya adalah merapikan rambut, entah dengan menyisirnya atau dengan apa? Dengan memberikan minyak atau yang serupa dengan itu. Itu dimulai dari bagian yang kanan terlebih dahulu, nyisir bagian kanan gitu ya, baru terus kemudian bagian kiri. Wa tuhurihi, dan dalam bersucinya. Bersuci di sini wudu maupun mandi. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala perbuatan beliau, ya. Dalam segala perbuatan beliau. Maknanya wa fi sya'nihi kullihi ai wa fi sya'nihi wa fi sya'nihi asy-syarif. Jadi dalam semua keadaannya, ya, dalam semua perbuatan beliau SAW yang mulia, bukan yang berkenaan dengan perkara-perkara yang kotor dan hina. Kalau perkara-perkara yang kotor dan hina, maka beliau lebih mengutamakan yang kiri daripada yang kanan. Tapi kalau perkara-perkara yang mulia dan bersih, maka beliau memulainya dengan yang kanan terlebih dahulu. Ya, kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah istihbabul bada'ati bi tarfil qamisil ayman 'inda lubsihi. Jadi dianjurkan untuk memulai, ya, dalam berpakaian, ya, dalam mengenakan baju itu bagian yang kanan terlebih dahulu, ya, baru kemudian bagian yang kiri. Kemudian yang kedua adalah disyariatkan memulai dengan yang kanan dalam berwudu. Disyariatkan memulai bagian yang kanan dalam berwudu. Jadi kanan dulu selesaikan, baru yang kiri. Kemudian yang ketiga adalah tafdhilul yadil yumna 'alal yusra, ya, menunjukkan diutamakannya tangan kanan daripada tangan yang kiri, ya, ada pengutamaan. Dan kalau kita perhatikan, semua apa yang diciptakan oleh Allah itu Allah ciptakan dengan hikmahnya. Allah jadikan tiap-tiap sesuatu itu ada tingkatannya. Ada yang lebih utama, lebih unggul dari yang lain. Ada yang lebih dimuliakan daripada yang lainnya. Termasuk di sini adalah anggota tubuh kita. Allah memuliakan tangan kanan kita atau bagian kanan kita daripada yang kiri. Ya. Tentunya ini semuanya adalah berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disyariatkan untuk memulai dengan kaki yang kanan ketika mengenakan alas kaki. Kemudian yang kelima disyariatkan untuk memulai pada bagian yang kanan ketika merapikan rambut dan memberikan minyak kepadanya. Kemudian disyariatkan untuk memulai dengan bagian yang kanan dalam semua perkara kecuali perkara-perkara yang diperkecualikan oleh syariat. Ya, diperkecualikan oleh syariat. Seperti syariat, ya, memperkecualikan
kita mengedepankan kaki kanan daripada yang kiri apabila kita melepas pakaian misalnya gitu ya, atau melepas sarung, celana dan semacamnya, atau mengedepankan yang kanan daripada yang kiri ya pada saat melepas bajunya ya. Yang benar adalah mengutamakan yang kiri baru yang kanan. Termasuk juga ketika keluar dari masjid ya, atau keluar masjid, atau pada saat dia masuk kamar mandi atau toilet, dia mengedepankan yang kiri daripada yang kanan. Adapun yang tidak diperkecualikan oleh syariat, maka secara umum Nabi itu mengutamakan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang ketujuh, kamalu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mura'atin nadhafa fi tarjilis sya'ri. Kesempurnaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya perhatian terhadap kebersihan pada rambut ya. Dengan cara dia merapikannya ya, kemudian memberikan minyak atau sesuatu yang membersihkannya. Jadi kalau kita perhatikan ya, Masya Allah ya, agama Islam ini semua permasalahan itu sudah dijelaskan, termasuk bagaimana cara seseorang itu menggunakan anggota tubuhnya itu sudah dijelaskan. Mana-mana yang harus dia kedepankan yang kanan, mana-mana yang harus dia kedepankan yang kiri, itu semuanya telah dijelaskan dalam syariat kita yang mulia ya. Oleh karena itu benar apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ya, radhiyallahu an, ketika ditanya oleh orang-orang musyrikin ya, orang-orang musyrik dulu pernah mencela Salman ya, atau mencela ajaran Nabi SAW kepada Salman ya, melalui atau kepada Salman. Pada saat itu orang-orang musyrik mengatakan ya, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Jadi nabimu itu telah mengajarkan kepadamu semuanya, bahkan sampai masalah buang hajat sekalipun kamu juga diajari. Maka kemudian kata Salman Al-Farisi, ajal, betul, memang demikian ya, kami diajarkan dalam buang hajat itu untuk tidak menghadap kiblat dan seterusnya ya, dari adab yang diriwayatkan oleh Salman pada saat itu. Dan ini menggambarkan bagaimana seorang manusia itu pada hakikatnya sangat lemah dan sangat bodoh dalam hal-hal yang kecil sekalipun, dalam kaitannya dengan menggerakkan anggota tubuhnya ketika berpakaian dan seterusnya, itu butuh bimbingan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Makanya tadi dikatakan ya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Menunjukkan sangat lemahnya manusia dan sangat bodohnya manusia dalam segala perkara, bahkan perkara yang kecil sekalipun. Kemudian yang kedelapan adalah syar'ul hanifu la ya'ti illa bima fihi salahun linnas wa wiqayatuhum minal adrar. Jadi syariat Islam yang lurus ini, dia tidak datang kecuali padanya mesti ada kemaslahatan untuk manusia ya. Dan mesti sebagai wujud atau ada penjagaan kepada manusia terhadap keburukan-keburukan atau dari keburukan-keburukan. Jadi Islam datang itu untuk memberikan maslahat dan menghilangkan keburukan ya. Oleh karena itu segala sesuatu yang mendatangkan maslahat, Islam sangat mendukungnya, dan segala sesuatu yang bisa menghilangkan mudarat, maka Islam pun mendukungnya ya. Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat, Islam melarangnya. Sampai ada sebuah sabda Nabi yang ringkas, yang ringan, tapi menggambarkan tentang hal ini. Contoh seperti Nabi mengatakan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Dan menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perkara-perkara yang mendatangkan maslahat dan menolak bahaya. Yang terkadang ya kita tidak kita ketahui ya, kemaslahatannya terkadang kita tidak mengetahuinya ya. Atau sebagian dari manusia mengetahuinya, sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Seperti contoh ya, pembahasan mengenai adab ini yang kita pelajari ini. Apa sih manfaat yang jelas untuk kita ketika kita mengedepankan yang kanan daripada yang kiri ketika melakukan
berpakaian tadi. Kan nggak ada kan gitu. Yang secara terbenak dalam pikiran kita kan nggak ada. Apa bedanya kanan kiri? Nggak ada bedanya. Mau masuk kanan dulu kiri dulu, manfaatnya nggak jelas kan gitu. Kalau ini kembali ke akal kita yang lemah. Tapi kalau kembali kepada hikmah Allah yang luas, nah ini menunjukkan bahwa ada hikmah di balik itu yang kadang kita tidak mengetahuinya. Ya. Bisa jadi ada hal-hal yang bersifat yang tidak tampak mungkin ya dampaknya dan seterusnya. Tapi yang jelas di sini semua ya perintah itu selalu mengandung kemaslahatan dan semua larangan itu selalu ya mengandung keburukan yang harus kita jauhi. Kurang 15 menit ya, masih lama. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan mungkin yang masuk? Ya, fadhal. Saya kurang dengar, Pak. Mungkin sedikit juga. Iya. Iya, iya. Iya. Nanti ada sebenarnya nanti ya di sini ya pembahasan mengenai pakaian sutra ini. Ya, apakah sedikit banyaknya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya untuk dikenakan oleh laki-laki. Mungkin ini saya tunda dulu ya. Nanti ketika kita masuk di poin ini insyaallah kita akan membahasnya. Nah, nanti ada di sini pembahasan mengenai itu. Cuman ini pembahasannya banyak ya, adabnya ada 14. Ada 14 adab, sedangkan kita tadi baca sekitar masih 3 adab ya, 3 adab. 3 adab yang apa namanya kalau kita baca semua enggak mungkin ya, enggak mungkin cukup waktunya. Tapi mungkin yang lain ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ini juga panjang ini pembahasannya. Ini kalau saya lanjutkan atau saya lanjutkan satu kali lagi ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan bahas berkaitan dengan adab yang kelima. Adab yang keempat adalah al-hirsu ala husnil madhar. Ya, al-hirsu ala husnil madhar. Jadi bersemangat untuk berpenampilan yang baik. Ya, bersemangat untuk berpenampilan yang baik. Rawa Abu Dawud bi sanadin sahihin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah datang kepada kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah datang kepada kami, fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu. Kemudian Rasulullah itu melihat ada seorang lelaki yang sya'ithan. Sya'ithan itu artinya adalah rambutnya itu acak-acakan gitu ya. Rambutnya ini acak-acakan. Jadi tidak rapi gitu ya, rambutnya acak-acakan. Qad tafarraqa sya'ruhu. Tafarraq itu artinya mencar-mencar gitu rambutnya. Ya. Jadi enggak rapi. Nah, kemudian ya, faqala Nabi mengatakan, "Amma kana yajidu hadza ma yusakkinu bi sya'rahu." Apakah dia ini enggak mendapati sesuatu yang bisa merapikan rambutnya gitu. Ini menunjukkan bahwa Rasul peduli dengan penampilan para sahabatnya gitu ya. Wara rajulan, demikian pula Nabi pernah melihat lelaki yang lain, wa alaihi thiyabun wasikhah. Pakaiannya itu lusuh, kotor, lusuh, enggak pernah dicuci kelihatannya gitu ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, amma kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bi thawba, apakah dia tidak mendapati air untuk mencuci pakaiannya. Nah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan penampilan ya, penampilan. Cuman di sini tentunya sekali lagi yang pertengahan sifatnya, ya pertengahan. Ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula meremehkan sehingga seperti yang dilakukan oleh dua lelaki tadi dari kalangan sahabat yang membiarkan penampilannya ya tanpa terurus ya,
penampilan yang kurang rapi. Kemudian juga dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada mithqalu dzarrah. Mithqal dzarrah ay zinatu dzarrah, yaitu sebesar dzarrah. Dzarrah itu sesuatu yang kecil, ya. Orang Arab itu ingin menyebutkan sesuatu yang kecil itu sering menyebutnya dengan istilah dzarrah. Ya. Ketika mereka ditanya apa dzarrah, kadang mereka mengatakan an-namlatu as-saghira. Jadi semut kecil atau anak semut itu dzarrah. Atau debu yang terbang yang kalau hanya kena matahari, ya, sinar matahari itu akan kelihatan terbang. Kalau nggak kena dia nggak kelihatan. Itu dzarrah. Artinya di sini dzarrah itu sesuatu yang diungkapkan oleh orang Arab untuk menyebut sesuatu paling kecil menurut pandangan mereka. Ya, jadi Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam alas kakinya pun juga bagus. Qala, kemudian Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi dalam hadis ini jelas, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang kaitannya dengan penampilan yang baik, penampilan yang indah itu akan membuat Allah cinta kepadanya karena Allah maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Bahkan para sahabat ketika menganggap bahwa berpakaian, berpenampilan yang indah itu apakah masuk dalam kategori kesombongan, ternyata Nabi menyebutkan justru itu masuk dalam kategori keindahan dalam Islam. Ya, yang menunjukkan bahwa kesombongan bukanlah dengan sebab penampilan yang indah. Namun apakah dengan penampilan yang indah itu orang bisa sombong? Bisa saja, gitu ya, bisa saja. Tapi yang dimaksud di sini adalah menampilkan penampilan yang indah, penampilan yang baik itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Selama tidak ada kesombongan yang masuk ke dalam hal tersebut. Nah, kemudian juga dalam riwayat Imam Ahmad ini lebih diperinci lagi, ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya itu ada setitik kecil dari keimanan. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Dan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kecil dari kesombongan. Jadi sebaliknya, ya, kalau ada iman maka dia akan masuk surga, kalau ada kesombongan dia masuk neraka. Faqala rajulun, maka ada seseorang mengatakan, ya Rasulullah, inni la yu'jibuni an yakuna thawbi ghasilan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu sangat-sangat suka, ya, sangat-sangat bahagia jika aku bisa berpakaian dengan pakaian yang sangat bersih. Wa ra'si dahinan, dan rambut kepalaku itu dipenuhi dengan apa? Minyak. Maksudnya dengan menggunakan minyak. Wa syiraku na'li jadidan. Ya, dan syiraku na'li, ya. Dan apa namanya? Sandalku itu dalam keadaan baru. Wa dzakara asya, dan dia kemudian menyebutkan, ya, penampilan atau pakaian-pakaian yang dia suka untuk dikenakan, sampai dia menyebut ilaqata sautihi. Ilaqah sauti itu artinya, ilaqah sauti itu gandulnya pedang. Jadi pedang itu ada gandulannya gitu. Itu menurut dia, kalau saya menggunakan itu, ya Rasul, dalam pedangku, ya, kayak pita gitu, ya, atau apalah gitu, ya, sesuatu yang akan memperindah pedangnya, apakah itu termasuk bagian dari kesombongan gitu? Maka Rasulullah SAW, ya, lelaki tadi mengatakan, afa minal kibri dzaka ya Rasulullah, apakah semua itu adalah termasuk bagian dari kesombongan wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la, enggak, ya. Dzakal jamal, itu adalah keindahan.
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Ya, mencintai keindahan. Walakinnal kibra man safiyal haqqa wazdaran nas. Akan tetapi kesombongan itu adalah orang yang menganggap kebenaran itu adalah kebodohan. Apa maksudnya? Dia meremehkan kebenaran. Dia menganggap bahwa suatu kebenaran kalau dilakukan berarti orang ini bodoh. Gitu. Kan banyak orang seperti ini ya. Dia menganggap kalau orang itu mengenakan pakaian yang sesuai syar'i dianggap kolot, dianggap tidak berbudaya, misalnya itu, dianggap keterbelakangan. Ya. Saya teringat ada sebuah kisah yang pernah saya baca. Ada seorang wanita kafir ya, yang kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia berpakaian berhijab dengan syar'i dan dia seorang dokter. Dia sudah ya mengambil jenjang pendidikannya yang sangat tinggi. Kemudian diwawancarai oleh salah seorang wartawan, ditanya, dengan Anda mengenakan pakaian yang seperti ini ya, tampak bahwa Anda ini seakan-akan mundur ke belakang gitu. Jadi orang kalau terutama seorang wanita kalau menutup aurat itu dianggap apa? Menurut orang-orang barat, orang-orang kafir dianggap terbelakang. Kenapa? Karena nggak modis, nggak seperti model-model masa kini kan begitu. Maka dia mengatakan dengan pandai, dengan cerdasnya dia menjawab, justru dengan saya berpakaian seperti ini saya menunjukkan kemajuan berpikir, kemajuan peradaban katanya. Kemudian si wartawan bertanya, lu dari sisi mana kemajuannya? Dia mengatakan, Anda mungkin pernah belajar dulu di sekolah bahwa orang-orang purba dulu itu tidak berpakaian. Gitu ya, atau berpakaian sangat minim ya. Dan kita lihat para wanita-wanita sekarang mereka berusaha untuk berpenampilan seperti orang-orang purba tersebut. Yang mana orang-orang purba ini menunjukkan keterbelakangan cara berpikir mereka ya. Sedangkan justru orang semakin maju akan semakin memuliakan tubuhnya dengan menutup auratnya ya. Menutup auratnya. Ini jawaban cerdas ini menurut saya, jawaban yang bagus. Jadi ini mansafi al-haq ya. Orang yang menganggap bahwa kebenaran itu adalah sebuah kebodohan, itu termasuk daripada kesombongan. Wazdaran nas, dan dia meremehkan orang. Dia menganggap dirinya jauh lebih baik daripada yang lain. Ya, sehingga dia meremehkan yang lainnya. Ini adalah termasuk bagian kesombongan. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini atau beberapa hadis tadi itu ya. Yang pertama adalah masyru'iyatu tahsinil hay'a wal madhar. Jadi disyariatkan untuk memperbagus penampilan, ya, memperbagus penampilan dan keadaan fisik. Ya. Ini dibolehkan ya, seperti apa? Menggunakan minyak wangi atau menggunakan minyak rambut ya, atau berpakaian dengan pakaian yang bagus. Kemudian yang kedua, at-tahdhir minal kibr ya, ada peringatan besar dalam agama kita dari kesombongan. Bahkan kesombongan yang kecil sekalipun tidak ditoleransi di dalam agama. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'alal iman. Al-hathu 'alal iman, perintah untuk ya, beriman atau meningkatkan keimanan atau mempertahankan apa? Dirinya di atas keimanan tersebut. Kemudian yang keempat, tahsinus thiyab laisa minal kibri. Jadi memperbagus pakaian, penampilan itu bukan termasuk bagian kesombongan. Bukan termasuk bagian kesombongan apabila tidak ada niat untuk menyombongkan diri. Kemudian yang kelima, min asma'illahi azza wa jal al-jamil. Ya, di antara nama-nama Allah azza wa jal itu al-jamil, yang maha indah. Kemudian yang keenam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tadi Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang ada setitik kecil di dalam hatinya keimanan, menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sampai mithqalu habbah tadi ya, setitik biji ya, setitik biji sawi keimanan, dan menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang.
Kemudian yang ketujuh, kamalus syariatil islamiyah li'inayatiha bimadharil muslim batinan wa zahira. Kesempurnaan syariat Islam, di mana syariat Islam itu memperhatikan penampilan seorang muslim baik secara batinnya maupun secara zahirnya, ya. Secara zahirnya, ya, dituntut seorang muslim itu berpakaian yang baik, berpakaian yang bersih. Secara batinnya dituntut memiliki akhlak yang mulia. Tapi insyaallah untuk adab yang kelima yang berkaitan dengan adamu italatis thawb asfal minal ka'baini lirijal, ya. Larangan untuk memanjangkan bagian pakaian yang bawah sampai melebihi kedua mata kaki untuk laki-laki. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, ya, cukup, ya. Kita atau di akhwat mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.